Menang versus Atalanta di Bergamo, Baroni tegaskan pembuktian Lazio. Marco Baroni merasa bahwa Lazio membuktikan bahwa mereka tetap bersatu menyusul kemenangan tipis atas tuan rumah Atalanta dengan skor 1-0 di pertandingan lanjutan Serie A yang berlangsung pada Minggu 6 April malam WIB di Stadio Gewis, Bergamo. Lazio mengalahkan rival mereka di zona Liga Champions, Atalanta pada Minggu malam yang membuat harapan mereka untuk lolos ke kompetisi elit Eropa tersebut tetap hidup. Gustav Isaksen menjadi pahlawan kemenangan timnya melalui gol tunggalnya di menit ke-54. Saya akan memulainya dengan sikap tim dan energi di dalam lapangan. Saya ingin memberikan selamat pada para pemain, terkadang hasilnya memang tidak ideal. Namun kami bersatu sebagai sebuah tim dan kami telah menunjukkannya hari ini, ujar Baroni via Sky Sport. Bianco Celesti membutuhkan dorongan moral setelah hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 laga terakhir Serie A, namun mereka juga masih memiliki jadwal perempat final Liga Eropa pada Kamis nanti. Jadi mereka membuat beberapa pergantian di starting 11. Saya tidak akan pernah mengeluh, tetapi memainkan begitu banyak pertandingan dalam waktu yang singkat jelas tidak mudah. Waktu untuk bekerja sangat sedikit, jadi kami sekarang fokus pada bagian akhir musim, kata Baroni. Pergantian pemain yang dilakukan terbukti menentukan. Gustav Isaksen yang diturunkan dari bangku cadangan menyerangkan satu-satunya gol di Bergamo setelah Visayo Delebashiru mengirimkan bola hasil umpan panjang kiper Christos Mandas. Ini kesalahan serius dalam jalur menuju Scudetto Inter. Dalam komentarnya di Sky Sport, jurnalis senior Paolo Condo menilai hasil imbang 2-2 antara Inter dan Parma di Stadio Tardini sebagai sebuah kesalahan besar dalam perburuan Scudetto. Menurutnya, performa Inter belakangan ini menunjukkan kecenderungan untuk menghemat energi, tapi dengan risiko kehilangan poin penting. Apakah Inter sedang mencoba untuk menghemat energinya? Ujar Condo. Kalau melihat laga melawan Udinese, setelah unggul 2-1, mereka hampir saja kebobolan lagi kalau bukan karena penyelamatan Sommer. Kali ini, dia tak bisa menyelamatkan hasil. Condo menekankan bahwa hasil imbang ini adalah langkah keliru yang berat, apalagi jika dikaitkan dengan situasi persaingan dengan Napoli. Ini kesalahan serius dalam jalur menuju Scudetto, karena Senin nanti Napoli akan menghadapi laga sulit terakhir melawan Bologna, lalu mereka punya jadwal yang lebih ringan ke depan. Risikonya adalah Napoli bisa mendekat jadi hanya terpaut 1 poin. Dengan duel krusial melawan Bayern Munich di depan mata, tekanan kini semakin besar bagi skuad asuhan Inzaghi. Wasit asal Swiss, Sandro Scharer akan pimpin laga Bayern Munich kontra Inter. Usai hasil imbang 2-2 di markas Parma, Inter kini langsung mengalihkan fokus ke panggung Eropa. Pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen sudah di depan mata, dan UEFA pun telah merilis nama wasit yang akan memimpin laga bergengsi tersebut. Wasit asal Swiss, Sandro Scharer, ditunjuk sebagai pengadil utama untuk laga di Allianz Arena. Ia akan dibantu oleh 2 asisten sesama negaranya, Stefani de Almeida dan Jonas Erni. Posisi wasit keempat akan diisi oleh Lucas van Rij. Sementara itu, tanggung jawab di ruang VAR akan diemban oleh Veda Isan, juga dari Swiss, yang akan didampingi oleh wasit asal Belanda, Paul van Boekel. Scharer sepanjang karir menjadi wasit 2 kali memimpin laga Inter dengan hasil 1 menang, versus Victoria Plzen, 2022, dan 1 imbang, versus Real Sociedad, 2023, untuk tim Simone Inzaghi, sementara ia baru 1 kali pimpin laga Bayern Munich ketika kalahkan Lokomotiv Moskow 2-0 di tahun 2020. Duel AS Roma versus Juventus berakhir tanpa pemenang. Juventus hanya bermain imbang melawan AS Roma dalam lanjutan Liga Italia musim ini. Juventus menyambangi markas AS Roma pada Giornata 31 Liga Italia 2024 hingga 2025. Duel tersebut digelar di Stadion Olimpico, Senin, 7 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, kedua tim bermain imbang 1-1. Dikutip bolasport.com dari laman resmi Serie A, Juventus tampil lebih mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 59%. Dari segi peluang, Juventus melepaskan 9 tembakan dengan 6 mengarah ke gawang. Adapun Roma memproduksi 11 tembakan yang 4 di antaranya menuju tepat sasaran. Hasil ini membuat pelatih anyar Juventus, Igor Tudor, belum tersentuh kekalahan. Sebelumnya, Tudor membawa Juventus menang 1-0 saat menghadapi Genoa. Meski bertindak sebagai tim tamu, Juventus tetap tampil menekan sejak menit awal. Juventus terus melancarkan sejumlah serangan ke wilayah pertahanan Roma. Namun, upaya tersebut masih gagal karena barisan pertahanan Roma tampil solid di awal laga. Setelah melalui berbagai upaya, Juventus berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-40. Adalah Manuel Locatelli yang menjadi aktor dari gol tersebut.
Skor 1-0 untuk keunggulan Juventus bertahan hingga turun minum. Selepas jeda, AS Roma berhasil menyamakan kedudukan lewat pemain pengganti, Eldor Shomurodov. Shomurodov, yang baru masuk pada menit ke-46 menggantikan Mats Hummels, mencetak gol pada menit ke-49. Meskipun kedua tim terus jual beli serangan namun, skor imbang 1-1 tak berubah hingga laga tuntas. Hadapi Inter Milan sebagai pelatih Parma, apa rasanya Christian Cifu? Laga antara Parma dan Inter Milan pada Sabtu 5 April tak hanya emosional dari sisi skor, tapi juga personal bagi Christian Cifu yang kini menjadi pelatih Parma. Mantan pemain Inter Milan itu kini berdiri di sisi berlawanan sebagai pelatih Parma. Meski menunjukkan profesionalisme, Cifu tak bisa menyembunyikan ikatan emosionalnya terhadap klub lamanya. Saya tidak menyangkal masa lalu saya, Inter memberi saya kesempatan untuk berkembang, dan mereka akan selalu mendapatkan rasa terima kasih saya, ungkap Christian Cifu kepada DAZN. Menghadapi klub seperti ini, tidak pernah mudah, tetapi sekarang saya berada di Parma dan kita harus tetap rendah hati untuk mengamankan posisi kita. Kita harus ingat bahwa kita bisa dan harus melakukan yang lebih baik. Cifu dikenal sebagai salah satu figur penting Inter selama masa bermainnya, termasuk masa-masa setelah cedera kepala yang membuatnya harus mengenakan helm pelindung. Kini, sebagai pelatih, ia punya misi berbeda bersama Parma. Momen melawan Inter bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang kedewasaan dalam peran baru. Cifu menunjukkan bahwa rasa hormat terhadap masa lalu bisa berjalan berdampingan dengan komitmen penuh terhadap masa kini. Parma sendiri menunjukkan mentalitas tangguh saat menghadapi Inter. Tertinggal 2 gol di babak pertama, mereka tak menyerah dan justru berhasil menciptakan kebangkitan dramatis di babak kedua. Joshua Kimmich, kami tidak diunggulkan? Kita lihat saja nanti. Gelandang Bayern Munchen, Joshua Kimmich, angkat bicara soal tantangan besar yang akan dihadapi timnya saat melawan Inter Milan dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Dalam wawancara bersamaran, Kimmich menyoroti pentingnya kontribusi seluruh anggota tim di tengah badai cedera yang melanda skuad Bayern. Setiap pemain itu penting. Seringkali kita mendengar hal klise tersebut di awal musim saat semua pemain bugar, tapi baru terasa kebenarannya ketika cedera mulai berdatangan, ujar Kimmich. Semua pemain harus siap dan memberikan yang terbaik saat dibutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Josip Stanisic. Ia bermain sebagai bek kiri, posisi yang tak biasa baginya, dan tampil sangat baik. Inilah yang kami butuhkan sekarang. Kami tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain inti, tapi seluruh tim, apalagi dengan banyaknya pemain yang absen. Ketika ditanya apakah Bayern kini menjadi tim yang tidak diunggulkan karena banyaknya cedera, Kimmich menjawab singkat, kita lihat saja nanti. Kami akan bermain dulu, baru kita lihat apa yang terjadi. Soal lawan mereka, Inter, Kimmich mengaku belum banyak mengikuti perkembangan tim asal Italia tersebut musim ini, namun tetap mewaspadai kualitas mereka. Sulit dikatakan. Saya tidak banyak melihat Inter musim ini, tapi secara naluriah mereka selalu dikenal sebagai tim yang kuat dalam bertahan. Itu terlihat di Liga Champions musim ini, di mana mereka hanya kebobolan 2 gol. Jadi, ini jelas akan menjadi laga yang berat. Meski begitu, Kimmich yakin kemampuan menyerang Bayern tidak bisa diremehkan. Jumat lalu kami melawan Augsburg, yang dikenal solid dalam bertahan, dan kami bisa mencetak 3 gol. Begitu juga saat melawan ST Pauli. Kami tahu kami mampu mencetak gol ke gawang tim manapun di dunia, pungkasnya.